Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggrek, jumpa lagi dengan channel Arsicit. Dalam video kita kali ini saya akan menanam jenis bantimurung jumbo. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe bagi yang belum dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info perawatan anggrek berikutnya. Sahabat anggrek, untuk video kita kali ini saya akan menanam jenis jumbo, yaitu dendro bantimurung. Ini yang sesungguhnya ya. Untuk yang updatean kemarin atau video yang sebelumnya itu ternyata bukan jenis bantimurung ya, tetapi ya ada yang bilang itu bantimurung KW atau biasa disebut dendro susan. Tetapi kalau dicari di Google itu hampir sama ya, antara susan dan bantimurung itu biasanya itu yang keluar ya jenis anggrek itu. Jadi kalau untuk kolektor itu biasanya itu meneliti atau jeli ya terhadap anggrek tersebut antara bantimurung maupun dendro susan. Nanti bisa dibedakan ya antara bantimurung dan dendro susan. Karena saya sekarang sudah mempunyai yang namanya bantimurung beneran ya, ini bukan KW-KW-an. Dan untuk tinggi dendro bantimurung ini, kalau dia sudah adaptasi, lingkungannya itu bisa panjang ya. Kisaran ada yang 1 meteran lebih. Ada juga yang hampir 2 meter ya, tinggi dari dendrobium bantimurung ini. Dan kalau dia sudah adaptasi, dia itu rajin banget berbunga ya. Yang seperti yang saya pegang ini. Ini untuk yang batang tua ini sudah muncul keiki ataupun calon bunga. Bisa dilihat ya, ini batang tua seperti ini tuh ada calon keiki, dan ini keiki tapi dia itu memaksa untuk berbunga ya, seperti ini. Ini juga ada kalau yang sudah tua dan sudah tinggi seperti ini, dia itu tidak bakal telat untuk berbunga. Jadi, dan sahabat anggrek, kalau perlu ya harus mempunyai anggrek ini, karena ini dibandingkan dengan dendro bulat itu dia itu paling gampang perawatannya dan sering berbunga. Jadi kita bisa menikmatinya itu setiap hari, tidak kenal musim ya, musim hujan, musim panas, dia tetap berbunga. Dan ini sudah saya siapkan ya untuk potnya. Potnya ini saya mengambil yang ukuran paling besar ya, nggak tahu nih ukuran berapa, pokoknya saya ambil pot yang paling besar dan saya sudah kasih ini bambu ya untuk sekelilingnya, agar nanti dia itu tidak roboh kalau terkena angin. Jadi saya kasih kawat juga, yang atas juga. Dan ini ukurannya ini saya, untuk ukuran bambunya ini ya, ini saya tingginya itu sama dengan dendronya. Jadi nanti kalau terkena angin dia tidak akan patah ya. Awas sepiknya, awas. Ini untuk masukannya harus hati-hati karena speknya sudah panjang. Dan ini medianya saya lebih suka untuk arang dan kulit pinus ya, karena kalau kulit pinus ini lebih cepat dalam akarnya. Ini sudah saya campur.
Dan ini juga dibantu dengan si kecil ya, kalau menanam seperti ini. Ini butuh media yang banyak ya, karena ukuran potnya juga besar. Ini dipenuhin ya untuk medianya ya. Kalau untuk yang pertama biarkan dia digantung dulu agar nanti akar baru cepat keluar. Karena kalau menggunakan kulit pinus itu akar cepat keluar ya, karena saya itu lebih suka. Seperti video-video sebelumnya itu saya menggunakan media kulit pinus. Dan untuk kulit pinus itu ramah ya, dan harganya itu murah, walaupun dia itu kurang menyerap air. Dan jangan lupa ya, ini akarnya tetap disisakan yang keluar agar nanti si anggrek tersebut bisa bernafas, jangan terbenam ya. Karena biasanya untuk pemula itu untuk akar itu dibenamkan, katanya itu biar tidak roboh, tetapi itu salah ya untuk penanaman seperti itu. Ini kita tali ya agar nanti speknya itu tidak patah. Bisa nanti ini biarkan agak berdiri ya, karena ini kemarin saya cuma gantung, saya tinggal ke luar kota, jadi tahu-tahu speknya sudah panjang seperti ini. Jadi saya salah ya untuk penaruhannya. Waktunya itu saya berdirikan saja, tidak saya gantung ke bawah. Menurut saya itu agar nanti akarnya cepat keluar. Iya, memang akarnya cepat keluar, tetapi ya gitu, ada kesalahannya. Ini kita rapikan. Ini tingginya seperti saya ya. Dan untuk yang bawahnya kan ini ada kaiki dan calon bunga ya, nanti juga dirapikan karena takutnya nanti juga patah untuk calon bunganya. Karena ini speknya banyak ya, satu tangkai bisa mencapai ada 3 dan 4 juga, nanti kalau berbunga pasti rame ya. Maka dari itu untuk dendro seperti ini itu banyak sekali penggemarnya ya. Dan sekarang harga untuk jenis ini tuh lumayan mahal karena jadulan dan bunganya itu indah. Yang terpenting itu dia tuh rajin sekali. Kita benarkan dulu ya. Speknya kalau bisa nanti agak diginiin ya, kalau dia sudah terkena sinar matahari dia akan menjulang ke atas, karena untuk yang kemarin ya salahnya itu penaruhannya di sini. Ini kita rapikan dulu agar dia itu speknya menjulangnya itu bagus ya nanti. Dari itu saya rapikan terlebih dahulu.
Dorong talin. Wush. Talian. Untuk batangnya kita tali semuanya ya, karena nanti takutnya dia roboh. Kalau roboh kan juga sayang ya. Untuk si spiknya, karena spiknya ini banyak dan calon spiknya itu juga banyak. Kalau dia sudah batang tua, dia mengeluarkan spik dan keiki. Dan ini kalau sudah terkena sinar matahari, dia nanti akan adaptasi sendiri ya untuk si spiknya. Jadi nggak usah khawatir nanti spiknya tidak menjulang ke atas. Nanti sewaktu-waktu nanti dibenarkan lagi. Untuk yang di bawah ini nanti juga dibenarkan ya, agar terlihat rapi. Nanti ditali aja. Terima kasih sudah menyimak video kita kali ini. Jangan lupa tekan subscribe, like, share, dan komen, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.